Michael Essien adalah salah satu bintang sepak bola di era 2000-an. Namanya melejit ketika memperkuat Chelsea dan Real Madrid. Essien tetaplah pemain top yang pernah juara Premier League dan Champions League. Namun, di balik riwayat sepak bolanya yang begitu mentereng, Essien menyimpan sejumlah pengalaman yang menyedihkan. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Michael Kojo Essien lahir di Akura tanggal 3 Desember 1985. Ia terlahir dari pasangan yang tidak begitu harmonis, James Essien dan Aba Gyando. Kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah ketika Essien masih berusia 2 tahun. Pada masanya, Essien sempat dijuluki sebagai bison karena tampil liar di atas lapangan dan punya riwayat tim yang cukup mentereng. Ia memperkuat Bastia sejak 2000 hingga 2003 dan berlanjut ke Olympique Lyon hingga tahun 2005. Lama berkarir di Ligue 1 Prancis juga membuat Michael Essien memperoleh kewarganegaraan Prancis. Namun Essien lebih memilih Ghana sebagai tim yang diwakilinya di ajang internasional. Nama Essien mulai meroket ketika tampil luar biasa saat berseragam The Blues. Essien membawa Chelsea menjuarai 2 trofi Premier League, 4 trofi Piala FA, 1 trofi Football League Cup, 1 trofi FA Community Shield, dan 1 trofi Liga Champions. Setelah itu, Essien melanjutkan karirnya dengan memperkuat Real Madrid, Milan, Panathinaikos, Persib Bandung, hingga Sabail. Meskipun punya karir yang panjang dan sangat sukses, ternyata Michael Essien menyimpan sejumlah pengalaman yang cukup pahit. Cetak Gol coba merangkumnya dalam ulasan sebagai berikut. Broken home sejak masih bayi. Tidak ada anak yang ingin orang tuanya bercerai, namun itulah yang harus dialami Michael Essien sejak masih kecil. Sejak berusia 2 tahun, Essien sudah menjadi anak broken home. James dan Aba bercerai karena sang kepala keluarga diketahui sudah punya 3 istri yang lain. Sejak saat itu, Essien dan saudaranya hidup bersama Aba, sementara James tinggal di tempat yang berbeda. Essien juga mengalami kesulitan setiap ia ingin bertemu dengan ayahnya sendiri. Berpisah sejak usia 2 tahun membuat Essien merasa sangat asing dengan bapaknya sendiri. Sebaliknya, Essien justru menjadi sangat dekat dengan sang ibu. Dalam wawancaranya, Essien menyampaikan kalau Aba adalah fondasi dalam hidupnya. Essien juga mengatakan jika kesuksesannya berasal dari peran Aba. Perempuan yang membesarkannya seorang diri itu memberikan dukungan penuh kepada Essien di luar maupun di dalam lapangan. Sebaliknya, dalam wawancaranya dengan radio di Ghana, James menyampaikan kesedihannya setelah belasan tahun tidak bertemu dengan darah dagingnya sendiri. James mengatakan ia tidak pernah melihat Essien sejak 15 tahun terakhir kecuali di layar kaca. Ia bahkan tidak pernah mendengar suara Essien sejak 6 tahun terakhir dan tidak pernah mendapatkan nomor telepon sang anaknya sendiri. Dibenci ayahnya sendiri. Meraih sukses besar di sepak bola Eropa membuat ayah Essien merindukan anaknya. Merasa tidak diperdulikan, ayahnya menyampaikan protes dengan mengatakan jika Essien sudah tidak peduli dengan ayah kandungnya sendiri. James bahkan memerintahkan Essien untuk menghapus nama Essien sebagai nama belakangnya. Mendengar hal tersebut, Essien kemudian membantah segala tuduhan itu. Essien mengatakan jika ia menyayangi ayahnya dengan selalu mengirim uang bulanan, tunjangan kesehatan, membantu rumah, hingga membelikannya mobil. Sempat dicap sebagai anak durhaka oleh penduduk Ghana, keadaan mulai membaik setelah Michael Essien menyampaikan kebaikannya. Tidak lama setelah perseteruan antara anak dan ayah tersebut, James yang memang sudah sakit keras pada akhirnya meninggal dunia. Gabung Real Madrid pakai baju Chelsea.
Dilansir dari Marca, Michael Essien menceritakan pengalaman uniknya ketika pindah dari Chelsea ke Real Madrid. Perpindahan itu berlangsung pada musim panas 2012 dan terjadi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal tersebut dikarenakan jendela transfer yang akan segera ditutup dalam hitungan jam. Sebelumnya, Essien siap membela Chelsea dalam laga Piala Super Eropa melawan Atletico Madrid. Ia bahkan sudah berada di Monaco, tempat di mana pertandingan tersebut digelar. Secara tiba-tiba, Essien menerima telepon dari Jose Mourinho yang saat itu tengah menukangi skuad Real Madrid. Pelatih yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri tersebut mengatakan jika Real Madrid ingin merekrutnya sebagai pemain pinjaman. Tanpa pikir panjang, Essien langsung mengiyakan tawaran tersebut. Ia langsung meninggalkan stadion dan menuju hotel tempatnya menginap untuk membicarakan kepindahannya bersama sang agen. Rekan-rekannya sempat bertanya mau pergi kemana. Essien menjawab jika ia sudah resmi pindah ke Real Madrid. Setelah itu, Essien langsung bertolak ke kota Madrid dengan masih mengenakan seragam latihan Chelsea. Ulang tahun yang datang cuma 2 orang. Essien adalah salah satu gelandang terbaik di sepak bola Eropa. Namanya mulai dikenal setelah tampil apik dalam membela Olympique Lyon. Chelsea yang tertarik mendatangkan Essien resmi menggaetnya pada tahun 2005 silam. Saat itu Jose Mourinho lah yang memboyongnya ke Stamford Bridge. Momen itu juga menjadi awal kedekatan antara Mourinho dan Michael Essien. Keduanya bahkan sudah seperti ayah dan anak. Di tahun 2010, Jose Mourinho berganti kursi kepelatihan menuju Real Madrid. Kedekatan antara Essien dan Jose Mourinho semakin terlihat ketika menyusul sang pelatih di tahun 2012. Essien lebih memilih pindah ke Real Madrid sebagai pemain pinjaman hanya karena ingin senantiasa berada di bawah asuhan Jose Mourinho. Essien pernah mengalami kisah menyedihkan ketika berseragam Real Madrid. Saat itu, ia memasuki usia 30 dan berinisiatif untuk menggelar pesta ulang tahun. Essien yang mengundang seluruh pemain Real Madrid harus menuai kekecewaan. Dari semua pemain yang diundang termasuk Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Kaká, Mesut Ozil, Xabi Alonso, Gonzalo Higuain, Marcelo hingga Iker Casillas. Tidak ada yang menunjukkan batang hidungnya di pesta ulang tahun Michael Essien. Dalam pesta tersebut hanya ada Luka Modric dan Ricardo Carvalho yang memenuhi undangannya tersebut. Meskipun begitu, Essien tetap tampil dengan senyuman lebar. Ia merasa bahagia setidaknya ada pemain yang hadir di pesta ulang tahunnya. Hal ini terlihat dari foto ketiganya yang sempat diabadikan oleh kamera. Mengetahui hal menyedihkan tersebut, Jose Mourinho mengatakan pendapatnya di dalam bukunya. Buku yang berjudul Up Close and Personal. Mourinho mengatakan jika Real Madrid lebih seperti klub politik daripada klub sepak bola. Bagi Mourinho, itu bukanlah masalah pribadi dan bukan berarti para pemain tidak menyukainya. Tetapi mereka mementingkan diri mereka sendiri. Punya hal-hal lain yang mereka lakukan sendiri daripada bersama rekan satu timnya. Sejak hal menyedihkan tersebut beredar luas, banyak yang mengecam jika Real Madrid jika punya ruang ganti yang buruk. Mereka mengatakan El Real berisikan orang-orang egois dan tidak punya empati. Kisah Michael Essien mengajarkan pelajaran penting dalam hidup kita. Pertama, broken home bukanlah alasan untuk hidup terpuruk dan tidak sukses. Buktinya, tanpa perhatian sang ayah kandung sejak usia 2 tahun, Essien bisa tetap meraih kesuksesan di sepak bola level top dunia. Kedua, Michael Essien mengajarkan kita tentang apa arti tabah. Semiris apapun keadaan yang coba dilewati, kita harus tetap bisa menjalaninya dengan senyuman. Seperti halnya Essien yang menggelar pesta ulang tahun, namun hanya 2 orang yang datang memenuhi undangannya.